Aku baru selesai kerja, mengemudi taksi seharian penuh di Jakarta. Seharusnya malam ini aku bisa beristirahat. Tapi apa daya, jarak rumah di Serpong yang jauh dan malam yang sudah larut membuatku harus naik kereta terakhir. Kereta itu adalah pilihan terakhir. Satu-satunya cara buat aku pulang ke rumah setelah lelah berkeliling seharian. Kereta ini sepi. Malam sudah terlalu larut dan hanya ada beberapa penumpang yang tersebar di beberapa gerbong. Aku memilih kursi yang paling dekat dengan jendela, berusaha untuk tidur meski tubuh terasa pegal. Rasanya seperti mimpi buruk yang belum berakhir. Saat kereta mulai berjalan, aku merasa ada yang aneh. Udara di dalam kereta tiba-tiba terasa dingin, padahal kereta ini penuh dengan penumpang. Mereka duduk dengan wajah-wajah kosong, seakan tak peduli dengan dunia luar. Aku memutuskan untuk menutup mata, berusaha tidur. Tapi ada yang salah. Suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya samar, seperti tawa anak kecil. Aku berpikir itu hanya suara dari luar kereta, atau mungkin aku hanya terlalu lelah. Tapi lama-kelamaan suara itu semakin jelas, semakin dekat. Aku membuka mata dan melihat ke sekeliling. Tidak ada anak-anak, hanya ada orang-orang dewasa yang terlihat lelah. Namun suara itu terus terdengar, dan kini seperti datang dari dalam kereta. Aku coba tenangkan diri. Pasti cuma capek, pikirku. Tapi suara tawa itu semakin lama semakin mengganggu. Aku melihat seorang wanita tua yang duduk di kursi di depanku. Wajahnya pucat, dan matanya terpejam rapat. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menatapku. Aku terkejut, tapi dia hanya tersenyum tipis. Senyuman yang aneh, matanya kosong, seperti tidak hidup. Kamu merasa ada yang aneh? Tanyanya pelan. Aku terkejut dan hanya mengangguk pelan. Iya, saya merasa ada sesuatu yang salah. Wanita itu tersenyum lagi. Kamu harus berhati-hati. Kereta ini tidak hanya membawa orang pulang. Aku bingung. Maksud ibu apa? Wanita itu hanya diam, lalu matanya kembali terpejam. Aku semakin tidak nyaman. Aku memutuskan untuk pindah kursi, berpikir mungkin suasana sekitar yang membuatku takut. Aku berjalan ke gerbong berikutnya, tetapi setiap kali aku pindah, langkah-langkah berat terdengar mengikutiku. Ada sesuatu yang berjalan di belakangku. Dan semakin lama, langkah itu semakin dekat, semakin berat. Hatiku mulai berdebar kencang. Tiba-tiba, di depan aku muncul seorang pria yang mengenakan jas hitam. Wajahnya pucat dan dia menatapku dengan mata yang kosong, seakan-akan menembus tubuhku. Apa yang kau lakukan di sini? Katanya dengan suara serak. Kursi itu bukan milikmu. Aku terkejut dan mencoba menjauh. Tapi pria itu malah tersenyum dingin. Senyum yang tidak mengundang rasa nyaman. Senyum yang membuat jantungku berdegup keras. Aku merasa ada yang tidak beres. Tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku mengabaikan pria itu dan kembali ke tempat dudukku. Namun semakin aku mencoba untuk tenang, semakin jelas suara-suara aneh itu terdengar. Akhirnya, kereta berhenti di stasiun yang sangat sepi dan gelap. Tidak ada lampu yang terang, hanya cahaya samar dari lampu jalan yang jauh di kejauhan. Aku memutuskan untuk turun, merasa semakin tercekik dengan suasana yang menekan. Tapi begitu aku melangkah keluar, aku melihat sosok seorang wanita berdiri di pintu kereta. Wanita itu berpakaian putih, dengan rambut panjang yang kusut dan wajah yang pucat. Senyumannya, senyuman yang tidak manusiawi, senyuman yang memancarkan rasa dingin yang dalam. Kamu harus menyelesaikannya, katanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku hanya bisa terpaku. Tubuhku terasa kaku seketika. Apa yang harus aku selesaikan? Apa yang dimaksud wanita itu? Tapi sebelum aku bisa bertanya, pintu kereta menutup dengan keras, dan kereta itu melaju meninggalkan stasiun yang gelap dan kosong.
Aku berdiri di sana, merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitar. Ada sesuatu yang mengikutiku. Aku memutuskan untuk segera pulang. Aku menumpang angkot, namun perasaan ketakutanku tak hilang. Begitu sampai di rumah, aku mendapati anakku yang biasanya ceria. Kini terbaring lemah dengan demam tinggi. Aku panik, tidak tahu apa yang terjadi. Ada yang salah, aku bisa merasakannya. Sesuatu mengikutiku. Aku langsung menghubungi kiai yang tinggal di kampung. Kiai itu dikenal bisa menangani hal-hal mistis, dan tanpa pikir panjang, aku memanggilnya untuk datang. Begitu kiai tiba, ia langsung memeriksa anakku. Ia hanya diam beberapa saat, menatapku dengan tatapan serius. "Kamu telah melakukan kesalahan, Pak Rahmat," katanya akhirnya. "Di kereta tadi malam, kamu telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu." Aku bingung, memandangi kiai dengan tatapan kosong. "Apa maksud kiai?" Kiai menjelaskan dengan perlahan. "Di kereta itu, kamu menemukan tas kecil yang tergeletak di bawah kursi. Di dalamnya ada uang dan perhiasan. Kamu menganggap itu milik orang yang tertinggal, lalu mengambilnya. Tapi tas itu bukan milik sembarangan orang. Itu milik seseorang yang sudah meninggal. Dan roh pemiliknya tidak terima barangnya diambil." Aku terdiam, teringat kembali kejadian itu. Di kereta, aku memang menemukan sebuah tas kecil. Aku pikir itu barang yang tertinggal, jadi aku ambil tanpa berpikir panjang. Ternyata tas itu adalah milik seorang yang telah meninggal. Dan karena aku mengambilnya, roh itu marah dan mengikutiku dan ikut mengganggu anakku. Kiai memberitahuku bahwa aku harus mengembalikan tas itu ke tempat semula. Aku harus mengembalikannya ke stasiun yang sama, tempat aku menemukannya. Tanpa banyak berpikir, aku pun pergi ke stasiun itu malam itu juga, dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Di stasiun yang gelap, aku meletakkan tas itu di peron. Aku berdoa dalam hati agar roh itu bisa tenang. Setelah meletakkan tas itu, rasanya seolah beban berat di pundakku hilang. Namun, setelah malam itu, aku merasakan perubahan dalam diriku. Aku mulai bisa melihat hal-hal yang tak terlihat oleh orang lain. Sosok-sosok gaib yang sebelumnya tak bisa kutangkap, kini terlihat jelas di depan mataku. Aku bisa melihat mereka, merasakan kehadiran mereka. Bahkan saat aku sedang menyetir taksi pada suatu malam, aku membawa seorang wanita yang tampak sangat cemas. Ia terus menoleh ke belakang, ketakutan. Aku merasa ada sesuatu yang mengikuti wanita itu. Dari kaca belakang, aku melihat sosok hitam yang bergerak mengikuti taksi kami. Dengan doa yang sudah aku pelajari, aku mencoba untuk mengusir sosok itu. Sosok itu menghilang, dan wanita itu tampak lebih tenang. Aku merasa lega, tapi ada juga perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Sejak saat itu, aku mulai menjalani hidupku dengan cara yang berbeda. Aku bukan hanya seorang supir taksi biasa. Aku juga menjadi seseorang yang bisa melihat dunia lain, dunia yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Dan dengan kemampuan itu, aku berusaha untuk membantu mereka yang diganggu oleh makhluk halus, seperti wanita yang ada di taksi itu. Aku sadar bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, bisa membawa dampak besar. Kesalahan kecil bisa berbuah masalah besar. Namun, jika kita menyadari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya, mungkin kita bisa menemukan jalan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pengalaman mistismu di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi cerita berikutnya.